Seringkali banyak kemarahan, kekecewaan, bahkan kejatuhan kita sebagai manusia datang dari sikap serta pikiran yang menganggap bahwa segala sesuatu dapat dikendalikan dan dikondisikan demi memenuhi hasrat serta tujuan kita. Kepongahan itulah yang sering kali merasuk serta menuntun kepada dosa. Bahkan kita lupa bahwa ada Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Hal itulah yang juga menjadi pola pikir Balak sang penguasa Moab. Dengan gembira ia menyongsong Bileam yang datang, karena mengira bahwa dengan harta kekayaannya, akhirnya Bileam mau menurutinya untuk mengutuki Israel. Namun Bileam bukan tunduk pada Balak, melainkan terikat janji kepada malaikat, agar ia hanya memperkatakan apa yang Tuhan perintahkan. Kesombongan Balak makin terlihat saat ia mengajukan tanya penuh sindiran kepada Bileam. "Mengapa engkau tidak datang kepadaku? Apakah benar aku tidak sanggup memberi upahmu?" Meskipun demikian, Bileam tegas mengatakan kepada Balak bahwa apapun yang dikatakannya hanyalah perkataan Tuhan yang ditaruh di mulutnya. Diksi tersebut digunakan untuk menegaskan ketertundukan mutlak Bileam kepada Tuhan. Bileam sadar betul bahwa Tuhan dapat melihat yang tersembunyi. Teguran Tuhan sudah ia terima melalui perjumpaannya dengan malaikat, dan sepertinya Bileam tidak menginginkan teguran Tuhan datang kepadanya lagi. Balak tidak memahami betul keteguhan hati Bileam dan masih merasa Israel pasti akan kena kutuk. Kepercayaan diri itu terlihat saat Balak mengarahkan Bileam untuk melihat Israel dari atas bukit. Saat itu mungkin ia berpikir bisa memperalat Bileam untuk menghancurkan musuhnya. Pada akhirnya, harapan Balak itu tidak tercapai karena Bileam hanya tunduk kepada Tuhan yang ternyata berpihak pada Israel. Kadang-kadang kepongahan itu juga merasuk dalam sanubari kita sebagaimana Balak. Kita berkeras dalam kebebalan dan merasa bisa mengatur serta menguasai segala sesuatu. Seharusnya, hidup yang kita jalani adalah soal menjadi taat seutuhnya kepada Tuhan. Dalam perjalanan hidup ini seringkali kita terjebak dalam ilusi kekuatan dan kontrol yang kita ciptakan sendiri. Namun saat kita merendahkan diri dan bersyukur, kita menemukan kenyataan hakiki tentang tujuan dan makna hidup. Di ujung jalan kita akan menyadari bahwa sikap rendah hati membawa kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Saat kita menyerahkan semua kepada Tuhan, hidup menjadi lebih bermakna dan penuh harapan. Kita mulai melihat bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dan sesama dapat mengubah cara pandang kita terhadap dunia. Dalam setiap doa dan tindakan baik, kita menemukan kekuatan yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Amin.